Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yunisa. I'm from Accounting 23A. I'm gonna explain about what is technopreneurship, problem pitch, and customer and market. Apakah kalian tertarik untuk memulai bisnis, teknologi, atau mungkin sedang merencanakan startup berbasis aplikasi atau platform digital? Jika iya, video ini akan sangat cocok untuk kamu. Kita akan membahas 3 topik utama, yaitu apa itu technopreneurship, problem pitch, dan customer and market. Ketiga hal ini sangat penting agar kamu bisa mengembangkan bisnis teknologi yang tidak hanya inovatif, tapi juga berkelanjutan dan sukses. Yuk, simak videonya. Oke, yang pertama, ada apa itu dari definisi technopreneurship? Technopreneurship adalah gabungan antara kewirausahaan, entrepreneurship, dan teknologi. Dalam konteks ini, technopreneur adalah seseorang yang mengembangkan atau menciptakan bisnis berbasis teknologi yang tidak hanya mengandalkan ide-ide baru, tetapi juga memanfaatkan teknologi untuk menciptakan solusi yang efisien dan scalable. Mengapa sih technopreneurship penting? Di era digital ini, hampir setiap aspek kehidupan kita dipengaruhi oleh teknologi. Oleh karena itu, technopreneurship sangat penting karena bisa menciptakan peluang baru yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Selain itu, teknologi memungkinkan kita untuk menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi, dan memberikan solusi yang lebih baik dan cepat. Ciri-ciri technopreneur yang pertama, inovatif. Memiliki kemampuan untuk menciptakan atau mengembangkan solusi baru berbasis teknologi. Yang kedua, berorientasi pada masalah, yaitu memfokuskan pada solusi terhadap masalah nyata yang ada di pasar atau masyarakat. Yang ketiga, fleksibel, yaitu mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan kondisi pasar. Dan yang terakhir ada visioner, yaitu melihat peluang besar di masa depan yang bisa diambil dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Contoh kasus technopreneurship yang kita tahu, yang pertama kalian pasti tahu Gojek kan? Nah, sebagai contoh, Gojek itu dimulai dengan ide sederhana, yaitu bagaimana mengatasi masalah yang terjadi di kota besar, contohnya Jakarta. Dengan memanfaatkan teknologi aplikasi, Gojek menciptakan solusi yang tidak hanya mengatasi masalah transportasi, tapi juga membuka peluang bagi pengusaha ojek dan pengemudi untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Yang kedua ada Tokopedia. Tokopedia adalah contoh technopreneurship yang sukses. Mereka memanfaatkan teknologi yang menciptakan pasar online untuk menghubungkan penjual dan pembeli di seluruh Indonesia tanpa batasan, lokasi, dan waktu. Ini adalah contoh bagaimana teknologi bisa merubah cara kita berbisnis. Selanjutnya, apa itu problem pitch? Problem pitch adalah kemampuan untuk menjelaskan dengan jelas masalah yang ada di sekitar pasar atau masyarakat. Dan bagaimana solusi yang kita tawarkan melalui produk atau layanan berbasis teknologi dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pitch sangat penting, terutama jika kamu ingin menarik perhatian investor atau pelanggan. Pitch yang baik akan menunjukkan bahwa kamu mengerti masalah yang ada dan punya solusi yang tepat. Selanjutnya, langkah-langkah membuat problem pitch yang efektif, yaitu ada identifikasi masalah yang nyata. Masalah yang kamu pilih harus bersifat nyata, sering terjadi, dan memiliki dampak yang signifikan bagi target pasar. Jika masalah yang kamu angkat tidak dirasakan oleh banyak orang, peluang sukses bisnis kamu menjadi lebih kecil. Yang kedua, beri penjelasan yang jelas dan fokus. Jelaskan masalah dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Jangan terlalu teknis. Misalnya, alih-alih mengatakan koneksi jaringan 5G membutuhkan frekuensi lebih tinggi untuk transmisi data. Lebih baik kamu menggunakan masalahnya adalah jaringan internet lambat di daerah yang sulit dijangkau. Selanjutnya ada tunjukkan dampak masalah tersebut, yaitu menjelaskan seberapa besar dampak masalah ini bagi orang yang mengalaminya. Misal, masalah macet di kota besar seperti Jakarta yang menghabiskan banyak waktu dan mengurangi produktivitas. Yang keempat ada berikan solusi yang tepat. Setelah
menjelaskan masalah, sekarang waktunya untuk menunjukkan bagaimana solusi yang kamu tawarkan bisa mengatasi masalah tersebut. Pastikan solusi kamu lebih efisien atau lebih baik dibandingkan solusi yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah buktikan dengan data dan fakta. Data atau riset pasar akan sangat membantu dalam memperkuat pitch kamu. Misalnya, berdasarkan survei, kami 70% pengguna mengeluh soal lambatnya pengiriman makanan lewat aplikasi yang ada. Data ini akan membuat pitch kamu lebih meyakinkan. Contoh problem pitch. Masalahnya yaitu banyak orang yang sibuk bekerja dan tidak punya waktu untuk makan di luar. Ini mengakibatkan mereka memilih makanan cepat saji yang tidak sehat. Solusinya adalah kami menawarkan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk memilih menu makanan sehat dari berbagai restoran dan mengantarkannya dalam waktu kurang dari 30 menit dengan teknologi yang kami gunakan. Kami memastikan kecepatan dan kualitas pengiriman makanan tetap terjaga. Selanjutnya adalah tips membuat problem pitch yang menarik. Tips membuat problem pitch yang menarik. Saring masalah yang besar dan relevan, hindari memilih masalah yang terlalu kecil. Selanjutnya ada fokus pada masalah yang memiliki dampak besar bagi banyak orang. Dan yang terakhir adalah ceritakan masalah tersebut seolah kamu adalah seseorang yang mengalaminya. Ini akan lebih mendekatkan audiens pada masalah yang kamu angkat. Selanjutnya adalah customer and market. Kenapa memahami customer dan market itu penting? Alasannya adalah membuat produk teknologi tanpa memahami siapa yang akan menggunakannya dan bagaimana cara produk itu diterima di pasar adalah sebuah kesalahan besar. Untuk menciptakan bisnis yang sukses, kamu harus tahu dengan jelas siapa target pasar dan pelangganmu, serta bagaimana cara terbaik untuk menjangkau mereka. Langkah-langkah untuk memahami customer dan market. Yang pertama adalah dari segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, seperti usia, pendapatan, lokasi, perilaku konsumen, atau bahkan minat. Misalnya, jika kamu membuat aplikasi fitness, kamu bisa menyasar segmen pasar seperti orang-orang yang tertarik pada gaya hidup sehat atau orang-orang sibuk dan atlet. Selanjutnya, persona pelanggan, yaitu membuat persona pelanggan adalah salah satu cara untuk memahami audiensmu. Persona ini adalah gambaran tentang siapa target pelanggan idealmu, termasuk informasi demografis, kebiasaan belanja, kebutuhan, masalah yang mereka hadapi, dan preferensi produk. Yang ketiga ada mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Sangat penting untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh pelanggan dan apa yang mereka butuhkan. Kebutuhan bisa berupa solusi atas masalah yang mereka hadapi, sementara keinginan adalah fitur tambahan atau sesuatu yang bisa meningkatkan pengalaman mereka. Dan yang terakhir ada cara menggunakan data untuk mendapatkan insight. Gunakan berbagai metode untuk mendapatkan data tentang pasar dan pelanggan, seperti survei, wawancara, atau bahkan analisis data di platform media sosial. Semakin banyak data yang kamu miliki, semakin banyak pemahaman kamu tentang kebutuhan pelanggan. Market fit adalah konsep yang mengacu pada seberapa baik produk atau layanan kamu memenuhi kebutuhan pasar yang ada. Produk yang memiliki market fit akan mendapatkan penerimaan yang luas karena benar-benar menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh banyak orang. Contoh market fit yang sukses adalah Airbnb adalah contoh baik tentang bagaimana produk bisa mendapatkan market fit. Mereka bahkan memahami bahwa orang-orang membutuhkan tempat tinggal sementara yang nyaman dan para pemilik rumah ingin menghasilkan uang dengan menyewakan ruang kosong mereka. Dengan mencocokkan kedua kebutuhan ini, mereka berhasil menemukan market fit yang sempurna. Jadi, kesimpulannya adalah untuk membangun bisnis teknopreneur yang sukses, kamu perlu memahami 3 hal utama, yaitu technopreneurship, problem pitch, dan customer and market.
Teknologi adalah kunci untuk menciptakan solusi yang lebih efisien. Problem Pitch membantu kita menjelaskan masalah dan solusi secara jelas. Dan memahami pelanggan serta pasar adalah langkah krusial agar produk yang kita buat bisa diterima dengan sukses. Jangan ragu untuk menganalisis masalah di sekitar kamu, menciptakan solusi berbasis teknologi, dan menentukan siapa target pasar kamu. Semakin kamu paham dengan audiens dan kebutuhan mereka, semakin besar kemungkinan sukses untuk produk kamu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik seputar kewirausahaan dan teknologi. Sampai jumpa di video berikutnya. Okay, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.